Nah, ini bingkisan dari tim kreator lembur untuk keluarga De Amel. De Amel, mudah-mudahan manfaat ya buat keluarga ya. Nah, itu ada mie sedap, ada air minum, ada teh gelas, ada beras juga, ada telur, terus ada pakaian, dan masih banyak lagi ya De Amel ya. Semoga bermanfaat. Nah, ini anggota tim kreator lembur semua nih teman-teman yang pada hadir ke rumahnya De Amel, itu hasil murni dari uang saku pribadi masing-masing. Oke, sebelum masuk, karena tadi udah ketemu sama keluarga De Amel, saya mau review dulu nih, review sekeliling rumah De Amel ini teman-teman. Karena waktu di dalamnya kan saya pernah. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, ini kondisi rumahnya nih, atap ini nih yang bocor nih teman-teman. Ini atap ini bocor, jadi ketika misalkan ada air hujan dari genting sini, ini bisa masuk ke dalam kamarnya De Amel. Dan ya, bisa pada bolong-bolong kayak gitu tuh teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, nah ini bolong-bolong. Jadi kalau misalkan angin, nyamuk, semuanya masuk. Nah, ini kondisi di samping rumahnya De Amel. Dan juga De Aulia, anak SD yang mengasuh kakeknya yang terkena penyakit stroke. Dan di sini ini ada ada sumur teman-teman. Ada sumur, jadi ini sumurnya masih ditimba ya, ditimba pakai manual, enggak pakai sanyo. Dan ini bahaya banget loh kalau misalkan anak kecil ngambil air di sini, apalagi Aulia tuh takut terjerumus masuk ke dalam sumur. Dan soalnya sumurnya juga lumayan dalam. Terus ini kamar mandinya. Jadi kalau misalkan udah nimba air dari sumur, ini mandi di sini nih. Amel itu sama adanya, Aulia tuh di sini mandinya. Ya, kamar mandinya juga ala kadarnya. Hanya penutupnya juga hanya pakai kain sarung saja ya teman-teman. Anggota tim kreator. Oke, siap. Gimana? Gimana? Ya sok we, santai aja. Kita ngobrol juga enaknya di luar daripada di dalam, soalnya takut khawatir kondisi rumahnya ya seperti ini teman-teman. Ini kondisi dari dapur rumah De Amel. Nah teman-teman, alhamdulillah sekarang ini kita ketemu sama orang tuanya De Amel, sama bapak ya Pak. Kapan pulang dari Jakarta Pak? Hari Jumat. Hari Jumat, berarti kan saya ke sini hari Senin, berarti hari Jumat Bapak pulang ke sini. Iya. Itu gimana Pak, waktunya pulang atau ditelepon sama Amel? Waktunya pulang aja. Waktunya pulang. Tapi lancar Pak, alhamdulillah di dagang pianya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini apa? Sebelumnya kan saya tuh mau minta izin, mau ngonten Amel, cuman berhubung susah komunikasi sama Bapak, jadi langsung aja gitu ngonten sama Amel. Tapi alhamdulillah Bapaknya nggak keberatan kan? Nggak apa-apa ya Pak. Emang realnya, faktanya seperti itu kehidupan Amel. Usia 12 tahun dan juga Aulia, anak usia 7 tahun yang mengasuh kakeknya yang kena penyakit stroke. Cuman baru bibirnya aja ya Pak ya. Jadi mulut nggak bisa ngomong ya kayak susah ya kayak. Nah, kemarin kan banyak konten kreator tuh Pak, konten kreator yang ngasih uang, ya menyisihkan sedikit rezeki lah, alhamdulillah gitu Pak ya. Itu uangnya dipakai buat apa Pak? Sebagian untuk beli obat kakeknya, sebagian kebutuhan Amel sehari-hari, sama pakaian sekolahnya, perlengkapan sekolahnya. Oke, siapa Pak? Saya ini pengen tanya nih Pak, yang lebih jelas, yang lebih detail lah, yang lebih real kan. Nah itu kan berarti Bapaknya pisah sama Ibu Amel tuh dari tahun berapa sih Pak? 2019 akhir. 2019 akhir. Berarti pas corona ya Pak ya? Nah itu kalau itu Pak, kalau nikah tahun berapa Pak? Tahun 2010. 2010 berarti membina rumah tangga itu selama 9 tahun, namun nggak ada jodoh, akhirnya berpisah gitu Pak. Gitu. Nah waktu pas pernikahan berarti tinggal di Majalengka atau di Jambi atau di Pekanbaru itu Pak? Di Pekanbaru. Oh di Pekanbaru, berarti tinggal di Pekanbaru Pak ya? Tinggal di Pekanbaru selama 9 tahun, berarti sampai punya Amel dan juga Aulia. Nah terus kan kata Amel nih Pak, katanya kan ibunya itu janji 3 bulan mau nyusul. Emang kayak gitu ibunya bilang gitu? Iya. Tapi sampai sekarang nggak nyusul. Enggak. Dan sekarang ibunya udah nikah lagi. Udah nikah lagi. Kalau Bapak nggak ada rencana nikah lagi? Belum ada kepikiran aja. Kepikiran. Padahal Pak kalau misalkan nikah lagi bagus loh Pak. Jadi Bapak kalau misalkan kerja keluar kota ke Bekasi, di mana tuh Pak? Bekasi ya? Bekasi ya. Di Bekasi Bapak itu jadi kalau Amer sama Aulia itu ada yang merawat. Ya minimal kalau misalkan
pas mau berangkat sekolah atau berangkat pengajian. Ya contohnya kan kalau misalnya mungkin maaf nih Pak ya, Ya, kan ketika Bapak di perantauan ya mungkin Amel hidup mandiri, apalagi ngurus sang kakek ya yang Iya, kena penyakit gitu. Bapak bangga Pak ya punya Amel dan Aulia, anak yang masih belia lah, dikatakan anak Iya. SD tapi udah mau mengasuh kakeknya. Berarti tiap bulan sama Bapak dikasih uang Pak? Ada uang transport atau maksud transferan gitu? Ada. Mungkin sepunyanya gitu Pak ya? Ya, kadang sedapatnya kalau pas lagi lancar kita usaha ya agak lumayan gitu kan. Kalau lagi pas lagi agak sepi jualannya ya kadarnya lah untuk kebutuhan Salah kadarnya. sehari-hari gitu kan. Tapi Amel salutnya kayak gini Pak, Amel tuh rela berkorban demi kebahagiaan Bapak dan kakek. Ya Iya. contohnya kan kata Amel nih pernah bilang ke saya, ya udah ya kalau misalkan ayah nggak punya uang nggak usah dikirim, buat ayah aja. Emang suka gitu Pak Amel tuh. Iya. Hebat ya. Alhamdulillah dia mengerti kondisi orang tua gitu. Alhamdulillah Pak ya, Bapak bersyukur banget Pak. Alhamdulillah gitu. Punya anak. Amel jarang-jarang loh anak sekecil ini punya pemikiran sampai situ gitu. Ya. Biasanya kan kalau misalkan anak SD itu kebanyakannya ego. Ego. Jadi pengen inilah, pengen itulah gitu ya, Ya. pengen kemauannya. Tapi Amel bisa mengorbankan kebahagiaannya demi orang tuanya yang melihat situasi kondisi orang tua. Ya. Kalau misalkan Bapak nggak lancar usaha, ya mungkin ya nggak apa-apa. Amel cuman makan sama ikan asin bahkan sama garam doang ya Pak ya. Ya. Bapak berarti jualan pia udah lama Pak? Baru 10 bulanan. Itu Bapak jualannya keliling atau gimana sih? Keliling. Keliling. Ngisi warung-warung gitu. Oh, ngisi warung-warung. 10 bulan. Nah, jadi teman-teman, jadi Amel ini kalau misalkan Bapaknya lagi di Jakarta Bekasi Pak ya? Iya. Di daerah Bekasi itu hanya tinggal bertiga sama kakek. Dan Bapaknya jualan pia, mencari nafkah. Namun yang namanya orang jualan nggak serta-merta kayak orang digaji ya Pak ya, tiap bulan itu pasti pemasukannya. Kalau orang jualan kadang untung kadang rugi, tapi hebatnya Amel rela mengorbankan kebahagiaannya ya Pak ya. Nah Pak, itu Bapak bisa ketemu sama istri kan orang jauh, orang seberang ya Pak ya, itu gimana ceritanya sih Pak? Cerita ya di perantauan aja gitu. Di perantauan gimana ya, Pak? Dikenalkan bibinya ibunya anak-anak gitu. Yang kebetulan satu bos kerja di situ. Oke. Di pabrik. Di pabrik apa Pak? Pabrik kerupuk. Di pabrik kerupuk, dan kenalan, nikah, namun berujung perceraian. Ya kalau korban perceraian kayak gini Pak. Jadi anak yang jadi korban, kasihan ya Pak ya. Iya. Apalagi berarti itu cerainya dari tahun 2019, berarti udah 4 tahun ya Pak ya. 4 tahun. Waktu Amel kelas berapa tuh? Pindah dari sana ke sini kelas 4. Kelas 4 SD. Aulia berarti masih belum TK ya? 3 tahunan. 3 tahun, masih kecil banget ya Pak ya. Perlu kasih sayang seorang ibu. Namun ibunya jarang kesini sampai 4 tahun itu, berarti nggak pernah pulang? Nggak ada kontak video call atau gimana gitu Pak? Kadang-kadang ada, kadang enggak gitu. Kebetulan katanya sekarang tinggal di daerah Jambi yang susah jaringan. Oh jaringan, jadi susah untuk komunikasi ya Pak ya? Iya. Amel, sini lihat sayang. Amel senang nih kedatangan tim kreator lembur. Ya. Alhamdulillah ya Amel ya? Ada rezeki, banyak rezeki ya semenjak ketemu kita di waktu itu Pak Amel di Sukadana. Jadi banyak tim kreator yang datang ke sini ngasih sedikit rezeki, mungkin menyisihkan sebagian rezeki dari tim kreator untuk Amel dan keluarga. Ini lucu Pak, unik Pak ceritanya Pak. Saya ketemu Amel itu sampai terjatuh di solokan. Amel tahu kan, ingat kan? Waktu kakak jatuh di solokan tuh. Itu rencananya saya mau ke daerah Sukadana, ada orang yang tinggal di tengah sawah, seorang ibu mengasuh anaknya ODGJ, cuman pas ke sana dikira teh Amel teh keluarga ODGJ tersebut Pak. Namun ternyata bukan, marah-marah, kita dikejar-kejar sampai pakai golok. Nah cerita Amel dianterin ke sini nih pulang. Nah sehinggalah rame lah sekarang cerita-cerita Amel. Nah setelah ini Pak, setelah rame viral ini nih, kejadian ini, ada dari perangkat desa nggak yang datang ke sini Pak? Alhamdulillah ada. Ada. Berarti udah viral, rame di YouTube, banyak perangkat desa yang datang ke sini ngasih bantuan. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya juga Bapak kan dapat bantuan dari desa ya? Dapat bantuan Bapak aja. Bapak bansos ya Pak ya? Ya karena waktu saya kesini tuh ada beras habis pembagian bansos tuh, lihat di gudang. Alhamdulillah, berarti pemerintah desa Kelapa II juga memperhatikan ya. Berarti itu dapatnya bansos atau PKH sih Pak? Bansos. Bansos. Berarti bansos. Dan uangnya sama Amel dipakai untuk berobat kakek ya Amel ya? Oke. Nah kalau mandi sendiri berarti di sana Pak, di WC yang tadi? Di sumur. Kalau mandi di sini, yang di bawah, kecuali yang di bawah kering, baru yang di sumur ini. Tapi itu ada ular katanya, Mek. Udah dikeluarkan. Amel itu dua biasa ada ular kayak gitu teh.
Jarang, tapi kalau lihat ular udah biasa. Lihat ular udah biasa. Udah. Itu pernah ular masuk ke kamar nggak? Enggak. Enggak, cuman ke bawah kolong aja. Ke kolong? Iya, Pak. Cuman lewat aja udah. Udah? Ya. Nggak ganggu berarti ya? Enggak. Nggak membahayakan? Enggak. Oke. Heeh. Nah itu sekarang kondisi kamar gimana? Udah diberesin? Udah. Nah Mel, saran kakak nih, kan banyak rezeki tuh dari konten kreator ya. Saran kakak itu dibenerin dulu. Itu tuh yang atap bolong tuh, biar misalkan hujan itu, jadi nggak ada air masuk. Biar Amel kasihan kan, kalau misalkan lagi enak-enak tidur tiba-tiba kehujanan. Nah Amel, kalau Ibu Nelly itu orang mana Mel? Ibu Leli. Ibu Leli ya. Orang sini juga. Orang sini Ibu Leli. Saya penasaran sama Ibu Leli karena itu suri teladan yang baik. Ya. Jadi tenaga pendidik, betul tenaga pendidik. Kenapa saya bilang tenaga pendidik? Jadi seorang guru itu bukan hanya mengajar pelajaran, tapi mendidik anak-anak sekitarnya. Kalau misalkan ada anak yang tidak mampu, dikasih uang semampunya, mau Rp1.000 atau Rp2.000. Karena kasihan cerita Amel Pak. Kalau misalkan jajan yang lain jajan, Amel cuman bengong. Terus sampai pernah pingsan 3 kali Amel ya? 3 kali pingsan gara-gara tidak sarapan pas mau berangkat sekolah. Itu ya cukup memprihatinkan lah gitu. Abah sekarang sering suka berobat, Bah? Udah berobat kemarin? Udah. Tapi sekarang agak mendingan nggak? Atau udah gimana? Mendingan sih, ada perubahannya. Ada perubahan setelah berobat. Amel suka masak? Suka, berarti bahan-bahan makanan yang dikasih dari tim kreator itu dipakai masak sama Amel? Iya. Pak, itu teh ada makanan ya dari tim kreator lembur, hasil patungan dari uang pribadi masing-masing. Itu ada air mineral, ada air teh gelas juga, ada mie sedap, ada gula, ada beras, ada kecap, terus ada telur, ya sembako, terus ada jajanan anak buat anak ya Pak ya. Terus itu ada pakaian dari tim kreator lembur. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak dan Abah. Misalkan mau sholat Jumat, itu ada baju batik, ada baju koko, ada sarung, terus ada pakaian perempuan juga untuk Amel dan Aulia. Barangkali cukup ya Pak ya. Nah, semoga bermanfaat buat Bapak dan keluarga ya Pak ya. Doakan juga tim kreator lembur, semoga semuanya pada sukses. Sukses selalu. Amin.